Penyakit jantung adalah suatu keadaan di mana jantung tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kerja jantung sebagai pemompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Terganggunya peredaran oksigen dan darah tersebut dapat disebabkan karena otot jantung yang melemah. Adanya celah antara serambi kiri dan serambi kanan yang mengakibatkan darah bersih dan darah kotor tercampur. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang paling sering terjadi kasusnya pada kalangan masyarakat, di mana penyakit jantung ini dapat menimpa dan menyerang siapapun tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan gaya hidup. Penyakit jantung biasanya disebabkan oleh rusaknya sel-sel otot jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya oksigen yang mengalir melalui darah ke pembuluh darah jantung atau karena kejang otot jantung, sehingga organ jantung tidak mampu memompa darah dan mengakibatkan jantung tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut beberapa faktor risiko penyakit jantung. Yang pertama, faktor usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin tinggi pula risiko terkena penyakit jantung. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit jantung keluarga. Jika ada salah satu anggota keluarga inti mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarganya berisiko tinggi terkena penyakit jantung. Yang ketiga, diabetes. Diabetes menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah sehingga aliran darah terhambat. Hal inilah yang menyebabkan penderita diabetes berisiko lebih tinggi mengidap penyakit jantung. Yang keempat, hipertensi. Hipertensi mampu melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL masuk saluran arteri dan meningkatkan penimbunan plak. Yang kelima, obesitas. Obesitas dapat meningkatkan tekanan darah dan ketidaknormalan lemak yang berisiko menyebabkan penyakit jantung. Yang keenam, pola hidup tidak sehat, seperti kurang olahraga, merokok, dan banyak mengonsumsi makanan berlemak. Dan yang terakhir yaitu stres. Ketika seseorang mengalami stres, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat pada kakunya pembuluh darah. Gagal jantung dan serangan jantung. Gagal jantung merupakan kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah dan oksigen secara efektif ke seluruh organ tubuh yang membutuhkan. Biasanya gagal jantung ini ditandai dengan sesak nafas, kelelahan, kaki bengkak, dan denyut jantung yang cepat. Penyebab dari gagal jantung diantaranya yaitu kerusakan pada katup jantung, melemah dan kakunya ruang jantung atau ventrikel kiri, penyakit jantung koroner, gangguan ritme jantung, hipertensi dan anemia, serta miokarditis atau radang otot jantung. Sedangkan serangan jantung merupakan kondisi yang terjadi ketika aliran darah ke jantung sangat berkurang atau tersumbat. Penyumbatan aliran darah ke jantung dapat terjadi akibat penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam arteri jantung atau koroner. Biasanya serangan jantung ini ditandai dengan nyeri dada seperti ditekan dan sesak, nyeri yang menjalar dari bahu, lengan, punggung hingga perut bagian atas, serta sesak nafas hingga keringat dingin. Penyebab dari serangan jantung diantaranya yaitu aterosklerosis atau timbunan plak kolesterol di dinding arteri koroner anomali atau cacat jantung bawaan yang dimiliki sejak lahir, obesitas, hipertensi, dan kolesterol, serta penggunaan obat-obat terlarang. Selanjutnya yaitu jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak semakin menumpuk, maka arteri akan semakin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Karena terjadinya penyempitan, maka aliran darah pembawa oksigen dan zat makanan menjadi terganggu. Kemudian, adapun penyebab terjadinya penyakit jantung koroner adalah yang pertama yaitu tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, dan yang terakhir yaitu peradangan pada pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu aritmia. Aritmia merupakan gangguan irama jantung yang berupa detak jantung yang tidak normal, bisa saja iramanya tidak beraturan, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Kondisi ini terjadi saat impuls listrik di jantung tidak bekerja dengan baik. Gejala aritmia yang dapat muncul yaitu jantung berdetak lebih cepat,
jantung berdetak lebih lambat, sesak nafas, cepat lelah, pusing, nyeri dada, banyak berkeringat, dan pingsan. Penyebab aritmia antara lain konsumsi obat pilek atau obat alergi, hipertensi, diabetes, gangguan tiroid, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan gangguan elektrolit seperti kelebihan atau kekurangan kalium. Yang selanjutnya ada perikarditis. Perikarditis adalah iritasi dan pembengkakan pada perikardium, yakni selaput tipis seperti kantung yang mengelilingi jantung. Penyakit ini seringkali menyebabkan gejala nyeri dada dan terkadang gejala lainnya. Gejala yang umum dirasakan antara lain nyeri dada seperti tertusuk, sesak nafas, lemas dan cepat lelah, jantung berdebar, tungkai atau perut membengkak, demam serta batuk. Penyebab perikarditis antara lain infeksi bakteri, infeksi virus seperti COVID-19, rubella dan influenza, cedera pada dada, serangan jantung, kanker dari organ lain yang menyebabkan perikardium, komplikasi akibat operasi jantung, penyakit peradangan seperti lupus dan rheumatoid arthritis. Selanjutnya adalah diagnosis penyakit jantung. Pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis penyakit jantung yaitu yang pertama pemeriksaan klinis. Gambaran klinis penyakit jantung koroner yaitu beberapa hari atau minggu sebelumnya tubuh terasa tidak bertenaga, dada tidak enak, waktu olahraga atau bergerak jantung berdenyut keras, napas tersengal-sengal, kadang-kadang disertai mual dan muntah. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Setelah mendapat keterangan tentang gejala dan riwayat kesehatan, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik jantung dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang merupakan bagian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis penyakit tertentu. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan penelusuran riwayat keluhan atau riwayat penyakit pada pasien. Contoh dari pemeriksaan penunjang adalah EGC atau elektrokardiografi. Elektrokardiografi adalah suatu sinyal yang dihasilkan oleh aktivitas listrik otot jantung yang merupakan rekaman informasi kondisi jantung dan diambil dengan memasang elektrod pada badan. Rekaman elektrokardiografi digunakan oleh dokter ahli untuk menentukan kondisi jantung dari pasien. Yang kedua adalah X-ray toraks. X-ray toraks merupakan prosedur yang menggunakan sinar radiasi untuk mengambil gambar bagian dalam tubuh pasien. Dan yang ketiga adalah angiografi. Angiografi adalah prosedur atau tindakan kardiologi diagnostik invasif dengan menggunakan sinar X untuk menampilkan gambaran pembuluh darah di berbagai organ tubuh untuk melihat adanya penyakit, sumbatan, penyempitan, atau pelebaran pada pembuluh darah tersebut. Berikutnya yaitu treatment atau pengobatan. Pengobatan penyakit jantung tergantung pada jenis penyakitnya. Untuk mengatasi penyakit jantung akibat infeksi, dokter akan meresepkan antibiotik. Untuk penyakit jantung koroner, dokter akan meresepkan obat-obatan dan menyarankan pasien melakukan perubahan gaya hidup. Pada beberapa kasus, dokter akan menjalankan prosedur medis seperti bedah agar kondisi pasien tidak semakin memburuk, seperti pemasangan alat pacu jantung, angioplastis koroner dan stent, ablasi, operasi katup jantung, pemasangan pompa jantung mekanis atau VAD, prosedur Maze, dan yang terakhir transplantasi jantung. Adapun dampak pada penyakit jantung, yaitu yang pertama, sulit bernafas. Sesak nafas bisa disebabkan oleh gangguan jantung karena organ ini terlibat dalam pengangkutan oksigen ke seluruh jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida. Nah, yang kedua, mudah lelah. Pada seseorang yang mengalami penyakit jantung, biasanya penderita akan mudah mengalami lelah atau merasa capek pada saat melakukan aktivitas fisik yang ringan. Nah, yang ketiga, nyeri dada. Gejala nyeri dada yang diakibatkan oleh penyakit jantung koroner biasanya dirasakan sebagai perasaan tidak nyaman seperti ditekan, diremas, terbakar, ataupun rasa berat di bagian tengah dada atau di dada sebelah kiri. Nah, yang keempat, ada muncul rasa berdebar. Jantung berdebar adalah kondisi jantung yang berdenyut terlalu kuat, terlalu cepat, atau tidak beraturan. Kondisi ini dapat terjadi setelah berolahraga. Nah, yang kelima, ada pembengkakan di tungkal
kaki, ataupun perut. Nah, yang keenam ada komplikasi. Penyebab komplikasi ini adalah yang umum terjadi disebabkan oleh perjalanan penyakit, pengobatan, atau faktor lain seperti gaya hidup penderita. Gagal jantung. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh secara efektif. Yang terakhir yaitu bagaimana kita mencegah penyakit jantung. Yang pertama itu dengan tidak merokok. Yang kedua, konsumsi makanan seimbang. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, banyak minum air putih. Yang kelima, cek kesehatan secara rutin. Dan yang keenam, mengelola stres.